Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. YouTuber Muhammad Kece yang juga tersangka kasus penistaan agama menolak minta maaf terkait kontennya yang dinilai telah bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pernyataan itu disampaikan Muhammad Kece saat diperiksa polisi pada Kamis 26 Agustus 2021. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukumnya Sandi Situngkir saat bertemu penyidik di Bareskrim Polri. Menurut Sandi, kliennya berbicara apa yang diketahuinya terkait agama Islam. Namun belakangan, pernyataan itu justru viral di media sosial. Sandi menyebutkan seharusnya kliennya tak harus diproses secara hukum. Sebaliknya, kata dia, kliennya harus diingatkan oleh pemerintah jika ternyata unggahannya itu melanggar SARA. Hal itu, kata dia, merujuk Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Dalam Baleit Pasal 2 UU itu, pelanggar SARA disebut harus diingatkan oleh pemerintah. Jika merujuk UU itu, kata Sandi, seharusnya Muhammad Kece juga mendapatkan surat peringatan dari Menteri Agama atau Jaksa Agung. Sebaliknya, tidak langsung diproses hukum. Atas dasar itu, Sandi meminta Majelis Ulama Indonesia dan Menteri Agama agar dapat menginisiasi agar kasus ini tidak diselesaikan secara hukum. Ular piton berukuran raksasa bikin heboh masyarakat di Desa Mekarsari, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bahkan, video penampakan ular piton raksasa ini beredar luas dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, ular piton itu warna kulitnya bercorak kuning keputihan dan hitam yang menjadi warna khas ular piton sawah. Ular itu bergerak berjalan menjauh di sebuah tempat terbuka yang tampak seperti di kebun karena terlihat ada pohon pepaya dan batang kayu seperti pohon karet. Saat si pembuat video merekam, ular besar itu bergerak pelan menjauh. Terlihat ukuran satwa tanpa tulang belakang tersebut cukup besar, diperkirakan sekitar 7 atau 8 meter. Mengenai hal itu, Kepala Desa Mekarsari, Witono, membenarkan video penampakan ular tersebut berada di wilayah desanya. Ia menerangkan video tersebut diambil oleh seorang pemancing dari Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sekitar 14 hari yang lalu. Witono mengatakan warganya bersikap biasa-biasa saja. Pasalnya, selama ini warga juga kerap menemui ular dan beraktivitas di kebun meski memang ular yang dijumpai hanya ukuran kecil termasuk piton. Yuyun Sukawati tak kuasa menahan tangisnya ketika memberikan tanggapan soal tuntutan yang dijatuhkan pada Fajar Umbara. Ia bersyukur karena pria yang dilaporkannya atas dugaan tindakan KDRT dituntut 4 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bagi Yuyun ini adalah penebusan dosa dirinya pada almarhumah ibunda dan anak sematawayangnya. Sebab ketika menikahi Fajar, ia rela pergi meninggalkan sang ibunda. Pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Pengadilan Negeri Tangerang dilakukan tepat 1 tahun ibunda Yuyun meninggal dunia. Baginya, tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada sidang Kamis 26 Agustus 2021 sesuai dengan harapannya. Ia justru berharap majelis HAM menjatuhi putusan yang lebih berat untuk memberikan efek jera pada Fajar Umbara. Fajar Umbara dituntut 4 tahun 6 bulan hukuman penjara karena diduga melakukan tindakan KDRT pada Yuyun Sukawati dan putra sematawayangnya. Pembacaan tuntutan dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis 26 Agustus 2021. Indonesia berhasil meraih medali pertama di Paralimpiade Tokyo 2020 dari cabang para angkat berat. Pada cabang ini, lifter kebanggaan Merah Putih Ninengah Widiasi akhirnya memastikan medali perak untuk Indonesia dari kelas 41 kilo putri. Prestasi ini merupakan hasil terbaik yang diraih lifter yang akrab disapa Widi, setelah melewati perjalanan panjang latihan yang tidak pernah lelah. Lifter asal Bali itu membuktikan kepantasannya bersaing dengan 9 lifter di dunia lainnya hingga akhirnya mempersembahkan medali perak untuk Indonesia. Berlomba di Tokyo International Forum, Widi berhasil melakukan 2 kali angkatan 98 kilo yang menjadi angkatan terbaiknya. Peraih medali perunggu Paralimpiade Rio 2016 itu unggul tipis atas lifter Venezuela yang meraih medali perunggu Fuentes Monasterio yang mencatat angkatan terbaik 97 kilo. Sementara itu, untuk medali emas dipastikan menjadi milik lifter Tiongkok, Guo Lingling.
Guolingling bahkan berhasil memecahkan rekor dunia dengan mencatat angka terbaik 108 kilo. Widi sendiri sebelumnya ditargetkan bisa kembali membawa pulang medali perunggu dari Tokyo seperti yang dilakukannya di Rio 2016 silam. Namun dengan raihan medali perak itu, Ninengah Widiasih tidak hanya mewujudkan tekad dan harapannya untuk menjadi lebih baik dari prestasi sebelumnya di Rio. Dia bahkan juga berhasil melewati beban target yang diberikan pemerintah. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast, Spotify, dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit undur diri, sampai jumpa. Tribun News Today.